Susbami. Susbami adalah kursus banser pemimpin. Jadi Susbami itu kursus banser pemimpin. Dalam artian jenderal perwira tingkat tinggi, khusus Susbami. Kalau di Ngawi ini hanya beberapa orang. Ketika ada Susbami itu biasanya satu PC, satu server itu hanya boleh mengirimkan satu orang, tidak boleh lebih. Beda dengan Susbami. Susbala sebenarnya nanti sudah aktif 1 tahun dan bisa masalah Susbala dengan rekor misalnya ini Susbala di Tenggelek atau di mana dan mendapatkan rekor pimpinan cabang di rekor dari Susbala dalam perwira menengah. Susbala itu adalah kalau sudah lulus menjadi perwira. Kalau ada SAR dan gunung meletus banjir siap berangkat selalu aku gak peduli. Seperti kemarin Sasus selesai, malam ini Sasus Tegana di Ngawi Suryo, ternyata Gunung Semeru meletus. Ya saya betul langsung berangkat ke sana. Itulah dedikasinya tinggi, menantang gunung yang masih panas, masih mengeluarkan lava, kita masuk ke dalamnya. Tapi juga tidak menggunakan imbalan upah, hanya ridho ilahi yang diharapkan. Ada beberapa lagi kasus yang karena rekam, ada propos kalau dipakai rempang seperti ini, yang bajunya masuk, itu propos, hanya propos. Nanti ketika ini salah, dengan ketika sudah jadi pasar, pakai media harus di luar, media atas harus di luar, kecuali kaos masuk. Kalau PDR harus di luar. Yang PDR masuk itu hanya propos, yang PDR-nya masuk. Kalau kaos masuk, kalau PDR ingat, jangan sampai nanti pernah saya lihat sahabat itu pakai PDR bukan propos tapi masuk. Saya mau ini juga nggak enak karena takutnya menyinggung perasaan beliau biar diterapkan secara berlebihan oleh grup yang berwenang. Kalau kaos memang harus masuk, tapi kalau itu lucu. Nah, seperti ini sahabat yang pegang kamera ini kita pakai kaos itu dimasukkan rapi. Masih ada lagi barangkali yang pakainya hijau karena nggak ada. Mungkin dari sahabat tempat kasus bisa perkenalan. Tahan apa ya? Kenalkan, nama saya Muhammad Sri Harto, lahir di Magelang 18 Januari 83. Ya. Saya sudah dikasar tahun 2011, terus jenjang Susbala 2016, jenjang lagi Susbala 2017, nggak salah. Terus lagi diklat Susbala balik di Tuban. Ya, kalau Susbalanya di Pasuruan, balik di Tuban. Terus jenjang lagi 2019 terakhir saya propos juga di Pasuruan 2019. Alamat rumah saya Ngawi, desanya Watwala, dusunnya Purworejo, RT 2 RW 4 Kasana. Ada ditanyakan di mana ladangnya, tahu istrinya berapa, anaknya berapa, enggak tanya. Siapanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan para sahabat masih semangat ya. Luar biasa, walaupun para sahabat hanya segelintir saja, tapi di dalam Anda termasuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak gampang menjadi banser, tidak gampang menjadi pendamping para ulama, para kiai di tanah Jawa ini khususnya.
Perkenalkan para sahabat, saya dari Kadung Perahu Jalan Watu Pondok. Nama saya Sujono. Di Glacar saya di Wadungan Lor. Setelah itu ada di Klasos Bagana saya ikut di Watu Pondok. Yang terakhir saya ikut Susbanan itu di Kota Tegalek. Alhamdulillah 3 tingkat para sahabat. Untuk selanjutnya para sahabat harus tetap semangat walaupun jumlah peserta minim ya. Kita tetap eksis selagi Banser tetap garda terdepan nanti para sahabat kalau sudah sampai ke hari H nanti. Tetap semangat ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Siap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radit Widya Koko, biasa dipanggil Radit. Saya dari Gentong, masih satu PAC dengan Paron. Kebetulan saya di Glacar baru tahun 2021 kemarin di Jombelut. Setelah saya di Glacar langsung dipilih sebagai ketua ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Gentong. Kemudian di antara para senior-senior saya paling baru di sini. Saya ikut baru di Glacar, kemudian lanjut ikut di Klasus Bagana di Universitas Suryo tahun kemarin 2021 juga bulan September kalau nggak salah. Pokoknya sebelum Gunung Sunan Meletus, jadi begitu. Kita tetap panggilannya sahabat, dianggap aja ya sahabat. Di materi ini ya, diajarkan tentang bela negara. Bela negara itu wajib di materi kebangsaan. Di situ ada. Saya bacakan ada konsep dasarnya. Dibuka halaman 32 itu bela negara. Ayat Al-Quran itu ya Al-Baqarah ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Di pondokan si Ismanya India. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Yang artinya apa? Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoanya bukan untuk dirinya saja, tapi seluruh umatnya, kaumnya, bahkan negerinya. Padahal negerinya itu negeri yang campur ya, tidak ada yang ngomong Islam, tapi ya ada yang Islam. Itu doanya Nabi Ibrahim seperti itu. Nah, makanya itu namanya bagian kita beribadah untuk mengambil yang namanya cinta tanah air atau bela negara. Kalau bahasa Arabnya apa? Hubbul apa? Minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Nah, maka di Indonesia ini ada lagu namanya Cinta Tanah Air. Kalau yang tadi sudah diberi ya, Subhanul Waton itu masuk lagu Cinta Tanah Air. Ya, Subhanul Waton yang Yalal Waton, Yalal Waton. Itu harus apa sahabat? Terus selanjutnya, ya. Di dalam Cinta Tanah Air atau bela negara itu ada tokoh-tokoh Islamnya. Tokoh-tokoh Islam itu tidak kalah itu memperbincangkan tentang jiwa apa? Jiwa cinta tanah air ini. Lalu bagaimana mereka memandang kecintaan akan tanah air ini dengan diselaraskan oleh ayat-ayat Al-Quran, ya, dan sunnah-sunnah Nabi. Sebagaimana tadi ayat di atas Al-Quran tentang yang Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah air. Ya, terima kasih. Terus aplikasi atau penerapannya bagaimana? Penerapannya rasa cinta tanah itu di dalam kitab dari Ulfa ini karangan Muhammad Ibnu Al-Nasidiki itu diterangkan
an ayam dari kamal iman ayamurahu wa talahu bil amal sholeh wal ihsan. Artinya bagaimana? Seyogyanya bagi orang yang sempurna iman akan berbuat kemakmuran tanah kaitan dengan amal soleh dan kebajikan. Jadi seseorang itu kalau sudah ada rasa cinta tanah air, sudah ada jiwanya, dirinya, hatinya, maka akan timbul berbuat kebaikan, ya. Tidak mungkin berbuat kerusakan. Kerusakan di dalam Al-Quran dijelaskan, ya. Kerusakan di bumi, di darat dan di laut adalah ulah tangan manusia. Contohnya apa? Banyaknya kebanjiran, tanah longsor itu ulah tangan manusia. Membuang sampah tidak pada tempatnya itu termasuk tidak cinta tanah air. Enak sampah ya dibuang di tempat sampah. Ya. Terus nebang pohon tidak sembarangan, artinya pembalakan liar sehingga terjadi banyak tanah longsor, banjir. Itu bentuk daripada rasa cinta tanah airnya sendiri tidak tertanam dalam jiwa atau dalam hati. Ya. Terus ada konsensus ulama tentang bela negara. Konsensusnya apa? Dari konferensi ulama Toreko dengan tema bela negara. Konsep dan urgensinya dalam Islam diadakan pada 15 Januari tahun 2016 di kota Pekalongan. Berarti baru 2016, 2017 saya baru ikut di Brazil. Ulama Toreko memandang bela negara menjadi semangat yang penting untuk digaungkan. Sebab dunia Islam saat ini sedang dilanda krisis kebangsaan. Oh ya, silakan. Terus isi konsensusnya apa saja? Ada berapa konsensus? Itu ada 9 konsensus ulama Toreko. Yang pertama adalah negara adalah tempat tinggal di mana agama diimplementasikan dalam kehidupan. Contoh di Indonesia ini, negara adalah tempat tinggal di mana agama diimplementasikan dalam kehidupan.